Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, dan Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan anugerah Tuhan, kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam Hikmat Pagi. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan, maka kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat kehidupan yang Kau berikan pada kami semua. Semua adalah anugerah-Mu, semua adalah karena kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami juga boleh berjumpa di dalam sapaan Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang terus mengurapi, menguduskan, dan memberkati kami. Engkau menyertai kami, dan Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini, tema yang akan kita dengarkan adalah menolak suara Tuhan. Hikmat pagi pada hari ini juga akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto. Firman pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-81, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Tapi kita akan memfokuskan pada ayatnya yang 12. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, di dalam waktu seminggu ini kita akan merenungkan bersama-sama Mazmur 81 ayat 12 sampai 17. Hari ini kita akan merenungkan ayat yang ke-12. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami situasi di mana kita mendengar seseorang berbicara, tetapi sebenarnya kita tidak benar-benar mendengarkannya. Misalnya, ada seorang anak yang dinasihati orang tuanya, jangan tidur larut malam ya nak. Tetapi anak itu tetap saja dia asik bermain gadget sampai larut malam. Atau ada juga seorang dewasa yang sudah berkali-kali diingatkan oleh dokter untuk menjaga pola makannya, tapi tetap diabaikan. Saudara, pesan atau nasihat tersebut tentu terdengar oleh telinga, tetapi seringkali respons yang diberikan adalah dengan mengabaikannya. Inilah yang menjadi gambaran sederhana tentang apa yang disebutkan oleh Alkitab sebagai menolak suara Tuhan. Jadi kita tahu apa yang baik, tetapi kita memilih jalan yang membuat kita senang hanya untuk sesaat. Padahal itu jalan yang salah. Dalam Mazmur 81 ayat yang ke-12, Tuhan mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata yang sangat menyedihkan. Tuhan berkata, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Ayat ini lahir dari kisah perbudakan di Mesir. Ketika Allah memberi mereka hukum dan Allah memberi mereka pemeliharaan di padang gurun, tetapi mereka tetap tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara dengan kasih, tetapi mereka justru memilih untuk diam dalam kedegilan hati. Menolak suara Tuhan memang bukan berarti kita tidak mendengar sama sekali. Seringkali kita justru tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kita memilih untuk menunda, mengabaikan, atau mencari alasan pembenaran. Itulah awal dari kedegilan hati. Telinga kita masih mendengar, tetapi hati kita menolak untuk taat. Ketika kita terus menolak suara Tuhan, sebenarnya kita sedang menolak kehadiran Tuhan.
di dalam hidup kita. Dan seringkali kita justru senang berjalan di dalam jalan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Seringkali kita hanya ingin untuk berkat-Nya saja, tetapi kita tidak mau mengikuti perintah-Nya. Padahal Tuhan ingin kita untuk membuka hati, membuka telinga rohani kita. Jangan biarkan kesibukan, dosa, rasa nyaman membuat kita tuli terhadap suara Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih berbahaya daripada hidup tanpa suara Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau sering kali kami hanya tahu mendengar perintah Tuhan, tapi kami enggan untuk mengikuti perintah-Mu. Kami enggan untuk menyimpannya di dalam hati. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, Roh Kudus yang terus memimpin kami di dalam hidup pada Tuhan, sehingga hidup kami dengar-dengaran dan juga mau taat pada perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini di dalam hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.